Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan bahasa Indonesia dan beberapa pedoman dalam standarisasi bahasa di sepanjang sejarah. Pengembangan bahasa Indonesia merupakan usaha sadar mengembangkan bahasa Indonesia atau mengarahkan bahasa Indonesia menjadi berkembang. Jika ditinjau dari segi usia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang masih muda. Coba bayangkan, dia diakui sebagai bahasa nasional baru tahun 1928 yang ditandai oleh lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa negara. Tujuannya yaitu agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang satu, baku, modern, dan cendekia. Dan fungsinya ada dua, bagi bahasa Indonesia dan kebudayaan nasional. Terdapat 5 macam komponen. Yang pertama, bahasa yang akan dikembangkan, alat atau instrumen, komponen sasaran, komponen lingkungan, dan komponen bahasa Indonesia yang diharapkan. Dalam proses pengembangan bahasa Indonesia, dijadikan objek yang digarap dengan menggunakan alat sasaran penggarapan seperti kebahasaan yang mencakup tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, tata kosakata, dan ejaan. Di bidang lainnya seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Dalam orientasinya, pengembangan bahasa Indonesia menetapkan 3 sumber bahasa, yaitu sumber bahasa sendiri, bahasa serumpun, dan bahasa asing. Kondisi pengembangan bahasa Indonesia ditunjang oleh beberapa peristiwa penting dan ketimpangan-ketimpangan. Secara garis besar, program pengembangan itu dikategorikan 2 macam, yaitu program penelitian dan program pengembangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan bahasa Indonesia: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, lembaga-lembaga yang berwenang, para ahli ilmu dan guru bahasa Indonesia. Hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia: pedoman ejaan yang disempurnakan, pedoman penyusunan istilah, bermacam-macam kamus bahasa Indonesia, macam-macam hasil penelitian tentang bahasa Indonesia, bermacam-macam majalah bahasa, dan pengajaran bahasa Indonesia dan tata bahasa baku Indonesia. Standarisasi bahasa berdasarkan logika adalah usaha-usaha untuk merumuskan atau menetapkan bahasa standar dengan memakai hukum-hukum logika. Adapun pemikiran yang melatar belakangi konsep logika ini adalah pandangan terhadap bahasa, analisisnya terhadap bahasa, dan penilaiannya terhadap kenyataan bahasa. Kelemahan dari konsep logika: pembuktian secara eksperimental, pembuktian secara faktual, pembuktian dari segi cara kerjanya. Adapun standarisasi bahasa berdasarkan konsep perasaan, meliputi cara kerjanya, latar belakang, dan kelemahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.